Salam sejahtera untuk kita semua. Kiranya kasih karunia Tuhan dan damai sejahteranya bersama-sama dengan kita pada hari ini. Dan semoga sudah divaksin ya Bapak Ibu dan saudara-saudaraku semua, terutama yang adiswo atau lansia dan beberapa profesi penting yang pada saat ini harus berada di garda terdepan. Semoga sudah dapat vaksin semua. Bagi yang belum, jangan lelah bertanya, mencari. Siapa tahu profesi kita nanti akan dibuat atau dikategorikan sebagai penerima prioritas dari vaksin ini. Nah, pada saat ini saya hendak memfokuskan pada refleksi saya pada beberapa artikel yang terbit di jurnal-jurnal psikologi keluarga atau psikologi pastoral. Jadi di masa-masa pandemi ini atau 6 bulan, 8 bulan setelah pandemi berlangsung, terbit beberapa artikel yang membicarakan mengenai pergumulan keluarga yang meningkat di masa pandemi. Jadi kalau saya boleh sarikan dalam beberapa kata yang sederhana, ternyata intensitas yang meningkat tidak selalu sejalan dengan kualitas keluarga. Ada beberapa kelompok yang diteliti. Yang pertama, kelompok yang sebelum pandemi sudah memiliki sebuah pergumulan yang cukup serius. Ketika masuk dalam masa pandemi, mereka harus bertemu dalam jangka waktu yang lama, di waktu yang sama, di tempat yang sama, begitu ya. Lalu ternyata intensitas yang meningkat ini nggak selalu diwujud atau terwujud dalam bentuk-bentuk yang sehat. Yang tadinya mungkin ketika berantem bisa break, kini berantem ya breaknya yang satu ke kamar mandi, yang satu ke ruang tamu gitu ya, nggak bisa kemana-mana gitu. Yang satu mungkin ke teras kalau punya teras, yang satu ke genteng kalau entah ngapain di genteng gitu ya, pura-pura bener genteng gitu. Itu breaknya begitu. Kalau dulu mungkin breaknya bisa agak jauh, membuat pikiran kita agak lebih cerah sedikit, baru kemudian komunikasi lagi. Sekarang intens sekali. Dan ini bisa menimbulkan sebuah friksi yang lebih dalam dan lebih serius. Tentu ada beberapa keluarga yang berhasil melewati ini semua dengan baik, namun ada juga yang tidak. Nah, kelompok yang kedua adalah kelompok yang sebetulnya agak ironis, atau mungkin lebih ironis gitu ya, yaitu yang disebut dengan weekend family. Namanya udah ironis sekali gitu ya, weekend family. Jadi keluarga yang intensitas komunikasinya tinggi itu hanya di weekend. Di weekday sangat minim ketika masa sebelum pandemi. Ketika pandemi berlangsung, nggak bisa kemana-mana, sehingga yang tadinya di weekend ngobrol terus, ketemu terus, ternyata terjadi di sepanjang minggu. Dan itu bisa menimbulkan masalah yang baru. Yang tadinya hanya bertemu, ngurusin rumah, mungkin gini ya, ini saya hanya memakai contoh yang mungkin nggak benar begitu ya. Mungkin hanya melihat suaminya naruh di mana baju, naruh di mana piring gitu ya, seenaknya gitu ya. Itu hanya di weekend, kini di weekday dan seluruh minggu itu seperti itu sepanjang waktu 24 hour gitu. Dan sebaliknya mungkin melihat istrinya ngapain yang hanya kalau weekend aku bisa-bisa lah, oke aja lah, tapi ini sepanjang minggu melihat seperti itu bisa menimbulkan masalah yang baru gitu. Kamu dong yang ngurusin itu, kamu dong yang sana, kamu kan sekarang kerja dari rumah, itu dia kerja gitu ya. Nggak habis-habis gitu ya. Weekend family kini menjadi whole weekend family, dan itu bisa menimbulkan sebuah masalah yang baru. Yang ketiga adalah teman-teman muda kita. Ternyata mereka yang muda, yang SMP, SMA, kuliah, bahkan mungkin kerja dan masih berada bersama-sama dengan kita di rumah, bisa menimbulkan masalah yang baru karena terutama bagi mereka yang nggak punya komunikasi sehat dengan orang tua. Yang tadinya mungkin ketika sekali lagi bisa berantem, kemudian break keluar, ketemu dengan teman-teman, kini ketika slack dengan orang tua, mau nggak mau tetap duduk di situ, atau mungkin ngendon di kamar gitu ya. Itu maksimal, itu ngendon di kamar, kayak bisa yang lain, dan itu bisa meningkatkan stres terhadap anggota keluarga kita. Nah, masalah-masalah ini cukup sulit gitu ya, terutama ketika kita terkurung di rumah, tanda kutip. Kalau kita melihat rumah sebagai sebuah kurungan, maka pada saat itu kita memiliki sebuah masalah, karena kita mengasumsikan ada sesuatu yang baik di luar. Sekali lagi, kalau kita melihat rumah sebagai sebuah kurungan di tengah-tengah masalah seperti ini, maka kita sedang mengasumsikan di luar itu punya jawabannya. Namun di pandemi ini kita hendak melihat dan diajak melihat rumah sebagai sebuah tempat
di mana Allah menempatkan kasih. Sehingga rumah sebagai sebuah gereja. Bukan rumah sebagai kurungan, namun rumah sebagai sebuah gereja. Ini tidak hanya berlaku pada hari Minggu di mana kita beribadah bersama dengan keluarga, namun rumah sebagai gereja berarti kita bertindak, berperilaku, berkata-kata seakan-akan rumah kita adalah rumah Tuhan. Dan memang adalah rumah Tuhan. Dan jawabannya bukan terletak di luar sana, namun di dalam diri kita masing-masing. Paulus mengingatkan kepada kita dalam 1 Korintus 13. Semoga ayat ini bisa menerangi masalah kita, masalah yang sedang kita angkat pada saat ini. Bahwa kasih atau ia menutupi segala sesuatu. Kasih menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, kata Paulus. Dengan demikian, ketika gereja dan rumah dipadankan, ketika rumah dilihat juga sebagai sebuah gereja, kita tidak melihatnya sekedar sebagai sebuah tempat di mana manusia hidup, namun tempat di mana Allah bekerja di dalamnya. Ketika suami istri sedang bercekcok begitu, kita perlu merasakan betul bagaimana Allah hadir di tengah-tengah keluarga tersebut. Mencoba menjembatani hubungan yang dingin atau hubungan yang sedang panas, dalam arti sedang saling emosi. Nah, salah satu yang sangat penting yaitu dalam artikel ini disebut dengan emotional numbness, atau ketika emosi ini cukup menjadi mati rasa, gitu ya. Ketika emosi mati rasa, kemudian kita sampai pada titik di mana sudahlah, terserah kamu. Nah, itu titik yang paling berbahaya Bapak Ibu dan saudaraku semua. Ketika orang tua, suami istri, anak sudah mengatakan terserah. Nah, itu titik paling bahaya itu. Kalau kita masih dimarahi, bersyukurlah gitu ya. Kalau kita masih diseneni itu apa ya? Masih dicoel gitu ya, dicubit, bersyukurlah. Tapi kalau sudah dibilang terserah, nah itu kita sudah lampu merah untuk kita semua. Nah, emotional numbness ini musuh terbesarnya adalah kasih. Kenapa? Karena kasih seharusnya mampu mencairkan ketidakpedulian ini, kematirasaan ini. Sehingga dengan demikian kita terus merasakan adanya kebutuhan untuk memperbaiki, meningkatkan, merestorasi hubungan di antara kita semua. Nah, pada hari ini sudah setahun kita pandemi berlangsung, dan semoga ibarat orang sekolah naik kelas Bapak Ibu dan saudaraku semua. Kalau di awal pandemi mungkin kita merasakan, entah tadi salah satu tadi ya, entah itu weekend family ataupun itu yang kita rasakan dalam keluarga kita, semoga di akhir pandemi kita naik kelas. Ada kasih yang ditempatkan di atas segalanya. Kristus yang membenamkan firman-Nya dan cinta kasih-Nya dan kehangatannya di dalam rumah kita. Sehingga salib yang terpampang di dinding, atau gambar, atau apapun itu, atau Alkitab yang ada di rak buku kita, tidak sekedar sebagai sebuah pajangan belaka, namun mengingatkan kita, rumah ini adalah gereja Tuhan. Keluarga ini adalah media Tuhan dalam menyediakan dan memberikan kasih kepada kita semua. Sehingga semoga emotional numbness itu, atau kematirasaan dari emosi kita terhadap yang lain, sedikit demi sedikit bisa tergerus dan kemudian hangat kembali dalam keluarga kita masing-masing. Sehingga pada hari ini saya mengajak kita untuk merefleksikan sama-sama keluarga kita, hubungan kita dengan sesama kita, relasi kita dengan orang tua, dengan sama saudara mungkin, dengan pasangan begitu ya. Apakah kita sudah naik kelas di masa pandemi ini dengan menempatkan kasih sebagai pusat dari kehidupan keluarga kita? Jangan sampai pandemi ini membubarkan kita, namun justru dia menyatukan dan menyuburkan hubungan di dalam keluarga. Selamat mengalami kasih, selamat mengalami keluarga untuk whole weekend gitu ya. Selamat merayakan pertemuan-pertemuan yang tak kenal hentinya ini sebagai berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.